Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman SD 2. Bagaimana kabarnya nih pagi hari ini? Semoga tetap sehat ya. Dan semoga tetap diberikan kesehatan, diberikan semangat dalam memulai aktivitas di hari ini ya. Hari ini ketemu lagi nih bersama Pak Ridwan ya dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kemarin kita juga sudah belajar membaca dan menulis ya yang huruf DZ, DH, dan GH. Hari ini pelajaran Bahasa Indonesia ya dengan tema kebersamaan ya. Baik teman-teman SD 2, sebelum kita memulai pelajaran bahasa Indonesia hari ini, kita buka dulu dengan membaca bismillah bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Hari ini langsung saja kita mulai pelajaran bahasa Indonesia hari ini ya. Hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, teman-teman semuanya, kita akan belajar tema kebersamaan ya. Tema hari ini kebersamaan. Nih, di sini Pak Ridwan nanti punya sebuah cerita sederhana, teman-teman, mengenai kebersamaan dan hidup rukun, ya. Kalau hidup rukun, kita sebelumnya pernah belajar ya, apa itu hidup rukun, seperti apa hidup rukun itu, ya. Kita sudah belajar. Nah, hari ini kita ketemu di tema kebersamaan, ya. Kalian sudah tahu ya apa itu arti bersama, ya, bersama. Itu kalian sudah tahulah arti dari bersama itu atau kebersamaan itu, ya. Baik, di sini Pak Ridwan punya sebuah cerita. Nah, ceritanya ini berjudul Bebek Selalu Hidup Rukun dan Hidup Bersama. Bebek selalu hidup rukun dan hidup bersama. Pak Ridwan bacain ya, Pak Ridwan bacain dulu ceritanya. Sambil bagaimana cara membaca nyaring ya, yang sudah dulu pernah dipelajarinya. Bebek selalu hidup rukun dan hidup bersama. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tetapi mereka tidak pernah bertengkar. Musang si hewan pemangsa melihat bebek yang sangat kompak. Awalnya, si musang merasa kagum, tetapi kemudian muncul niat dalam hatinya. Si musang akan berusaha agar bebek-bebek itu saling bermusuhan. Si musang mulai menyusun rencana jahat terhadap bebek-bebek itu. Mulai suatu hari, si musang mendatangi salah satu bebek yang terpisah dari kawanannya. Si musang mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Si musang berkata pada si bebek itu, "Lihat pemimpinmu itu. Dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawananmu itu, atau kamu akan menjadi budak pemimpinmu itu," kata si musang yang pandai menghasut itu. Namun ternyata si musang tidak berhasil
menghasut si bebek tadi. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan si musang. Kemudian, si musang mendatangi bebek yang lain dan mulai menghasut lagi seperti yang dulu. Akan tetapi, si musang kembali gagal menghasut bebek yang lainnya. Si musang terus saja berusaha menghasut semua bebek-bebek itu, tapi selalu gagal. Akhirnya, si musang merasa kelelahan dan menyerah. Salah satu bebek menertawakan si musang dan berkata, walaupun si musang terus saja menghasut, tapi bebek-bebek tidak akan percaya karena semua para bebek saling percaya satu sama yang lainnya. Para bebek akan selalu kompak dan selalu bersama. Akhirnya, si musang merasa malu dan pergi meninggalkan bebek-bebek itu. Nah, jadi teman-teman, tadi Pak Rijan sudah bacain ya ceritanya, yaitu mengenai cerita si bebek dan musang ya. Jadi di situ diceritakan bahwa bebek ini adalah hewan yang selalu rukun dan hidup bersama ya, selalu kompak dan mengikuti satu pemimpinnya ya. Awalnya si musang ini dia merasa kagum, merasa takjub, merasa heran, kok bisa sih bebek ini kok bisa hidup bersama gitu. Walaupun bebek ini selalu berisik, tapi mereka selalu hidup bersama dan tidak pernah bertengkar. Nah, si musang ini merasa iri. Akhirnya dia menghasut, ingin supaya bebek-bebek ini saling berantem, saling bertengkar. Akhirnya dia mulai menyusun rencana jahat untuk apa? Untuk supaya mereka itu si bebek ini saling bertengkar. Satu demi satu si musang mendatangi bebek dan berkata, menghasut ya, menjelek-jelekan bebek-bebek yang lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar si bebek yang satu membenci bebek yang lainnya dan akhirnya mereka saling bertengkar. Tapi, apakah niat jahat si musang ini berhasil? Jelas tidak, ya. Malah si musang ini selalu gagal. Karena apa? Karena tadi bebek itu dia akan selalu percaya satu sama lainnya, selalu percaya sama temannya. Karena mereka selalu kompak, selalu bersama-sama, ya. Akhirnya si musang ini dia merasa malu, merasa gagal, dan dia meninggalkan bebek-bebek yang tadi ia hasut. Dan si bebek ini mereka tidak terhasut oleh si musang. Malah mereka semakin kompak dan semakin bersama ya. Nah, itu sekilas dari cerita bebek dan musang ya. Lalu apa yang dapat kita ambil atau dapat kita contoh dari cerita ini? Nah, di sini Pak Rejuan sudah merangkai ya pesan dari cerita tadi atau pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita si bebek dan si musang tadi. Nah, di sini pesan dari cerita tadi adalah bahwa kita semua harus saling hidup bersama dan hidup rukun. Kita tidak boleh berantem, kita tidak boleh bertengkar, ya itu tidak boleh, tidak baik ya. Kita tidak boleh saling bermusuhan. Nih, tidak boleh saling bermusuhan, tapi harus saling menyayangi. Kita juga tidak boleh menyakiti orang lain, ya. Kita tidak boleh menyakiti orang lain. Kemudian, menghasut adalah perbuatan menyebarkan permusuhan. Dan kita jangan menghasut orang lain karena
menghasut adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berjalan melewati kuburan, beliau berhenti dan bersabda, "Sesungguhnya penghuni dua kuburan ini sedang disiksa. Yang satu disiksa karena tidak membersihkan diri dari air kencing saat kencing, dan yang satunya lagi disiksa karena suka menghasut." Nah, ini teman-teman pesan cerita dari yang tadi sudah kita baca dan dengarkan ya. Jadi, teman-teman, pesannya adalah bahwa kita harus hidup rukun dan hidup bersama. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling bermusuhan, ya. Tidak boleh saling mengejek, apalagi sampai menyakiti. Nah, itu tidak boleh ya. Kita juga tidak boleh menghasut atau menyebarkan permusuhan ya. Entah itu kepada teman, kepada keluarga, atau pada siapapun. Kita dilarang, tidak boleh menghasut ya, menyebarkan permusuhan. Tidak boleh menfitnah, tidak boleh menggibah, tidak boleh bergosip. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Karena perbuatan tadi adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, ya. Perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, ya. Karena apa? Karena di dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa waktu itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang berjalan, teman-teman. Berjalan melewati area perkuburan, ya, atau kalau di kita itu TPU ya, tempat pemakaman umum. Nah, waktu itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melewati kuburan. Lalu tiba-tiba Rasulullah ini berhenti. Berhenti di kuburan tersebut. Ada dua kuburan, teman-teman. Lalu Rasulullah bersabda atau berkata, ya. Kata Rasulullah seperti ini, "Sesungguhnya penghuni dua kuburan ini sedang disiksa." Disiksa oleh siapa? Oleh para malaikat, oleh Allah atas perintah Allah. Ya. Jadi ada dua kuburan yang sedang disiksa. Kemudian Rasulullah berkata lagi atau bersabda, yang satu, kuburan yang satu, yang pertama, itu disiksa karena apa? Karena ketika dia masih hidup, dan ketika dia kencing, dia tidak membersihkan ya kencing tersebut. Jadi kencing sembarangan, seperti kencing sambil berdiri, kencing tidak disiram ketika kencing di kamar mandi, dan ketika kencing dia tidak dibersihkan ya bekas kencingnya itu. Nah, itu akan mendapat siksa ketika kita nanti sudah meninggal. Kemudian yang kuburan yang satu lagi disiksa karena apa? Karena ketika dia hidup, dia selalu menghasut orang lain, selalu menyebarkan permusuhan. Makanya ketika dia meninggal, dia mendapat siksa. Ya, itu dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jadi tadi ada dua kuburan ya yang sedang disiksa. Yang pertama yaitu orang yang ketika hidupnya dia selalu kencing sembarangan, tidak pernah membersihkan bekas kencingnya. Kemudian yang keduanya yaitu orang yang selalu menghasut ketika dia masih hidup atau menyebarkan permusuhan ya. Nah, makanya kita sebagai seorang muslim harus meninggalkan perbuatan itu, ya. Meninggalkan perbuatan tadi, menghasut orang, menyebarkan permusuhan, selalu fitnah, gosip, gibah. Nah, itu tidak boleh. Harus kita tinggalkan, ya. Apalagi berkata yang tidak baik-baik, ya. Lebih baik kita diam, ya. Lebih baik kita diam.
berbicara baik, atau diam. Itu teman-teman pesan dari cerita yang tadi sudah kita dengarkan dan sudah kita baca. Selanjutnya di sini tadi ada kata-kata ya, ada kosakata baru atau kata yang baru kita temukan. Pertama ada kata hasut atau menghasut. Kemudian ada kata pemimpin, ada kata kagum, ada kata sabda, dan ada kata SAW atau saw. Nah, arti dari kata hasut atau menghasut yaitu hampir sama dengan fitnah, memfitnah atau menjelek-jelekan orang agar saling bermusuhan. Nah, itu dari kata hasut ya atau menghasut ya. Yang belum tahu apa itu hasut atau menghasut, nah ini artinya ya. Kemudian, yang belum tahu arti pemimpin. Pemimpin itu adalah ketua ya, ketua kelompoknya, ketua kelompok pemimpin ya. Kalau di kita itu ya seperti presiden atau pemimpin yang lainnya ya, ketuanya. Kemudian kagum. Nah, bagi yang belum tahu arti kagum, kagum itu dia artinya itu bangga atau takjub atau heran ya, atau heran. Nah, ini ya, takjub lebih kepada takjub ya atau heran ya. Dan membanggakan suatu kelompok ya atau membanggakan sesuatu ya. Kemudian sabda. Sabda itu tadi ya artinya sama dengan berbicara atau berkata. Ya, itu arti sabda. Kemudian saw. Saw ini singkatan ya. Singkatan dari kata sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saw ini biasanya ketika kita menulis nama Rasulullah maka diikuti dengan SAW ya atau singkatan SAW. Kemudian misalkan Nabi Muhammad SAW atau itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibacanya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ya. Ada juga SWT. SWT itu kalau misalkan menulis Allah SWT. Nah dibacanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya. Itu kosakata baru yang kita temukan ya bagi yang belum tahu arti yang tadi yang ini. Nah, ini adalah artinya ya. Nah, ini. Selanjutnya, teman-teman, ini ada pertanyaan untuk kalian jawab. Ada 7 pertanyaan. Silakan ini jawab oleh kalian di buku bahasa Indonesia ya. Dan untuk menulis kalimat barunya adalah kalian boleh menulis dari sini sampai ke bawah ya. Dari sini tugas kalian menulisnya sampai sini. Nah, sampai sini. Itu untuk menulis kalimat ya 20 sampai 20 kalimatnya ya. Itu teman-teman semuanya. Nanti bagi yang belum paham silakan boleh bertanya ke Pak Ridwan. Dan sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Pak Ridwan tutup dulu dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Ridwan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya.